Karena kemajuan desa itu tidak tergantung kepada orang lain. Lahan-lahan yang nggak boleh disentuh, misalnya ada kawasan lindung, benar. Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan keruangannya, dengan potensi yang ada di situ. Kementerian apa? Saya dulu di lingkungan Seknek, usahakan bekerja di atas rata-rata, supaya Anda juga menjadi orang di atas rata-rata. Ini apaan ya? Aduh, apa sih? Haduh. Dari mana? Capek banget. Tau gak lu? Apa? Gue kurang tidur. Iya, gue dari tadi gue capek megangin ini. Taruh dong. Oh, taruh, iya. Nih, dia di sini posisinya biar kita. Gue lagi mau cerita ini. Apa? Gue nggak bisa tidur semalam, tau gak lu kenapa? Kenapa? Tetangga gue, mending kalau ronda. Tetangga gue ribut baik. Ngapain berantem? Betul nggak? Yang sebelah nih bangun garasi. Ternyata masuk. Garasi dia kenapa? Masalahnya tuh ngambil di depan rumah orang. Jadi kayak halaman bisa depannya dibiarkan. begitu. Nah ribut tuh berdua semalaman sampai pagi. Udah gue mah nonton. Dia melerai. Ibu yang begini. Yang lagi biar rame gitu. Iya. Tapi itu sering juga ada di kampung gue juga gitu. Ya lu gimana? Ada tiba-tiba orang kagak punya lahan garasi, mobilnya 6. Wah itu dia. Semut Ganggu mau lah. lewat bingung. Iya. Padahal kan itu fasum ya. Iya. Kayaknya itu harus Fasum. apa? Fasilitas umum. Nah ya? iya. Belum lagi kayak jalan yang gelap. Iya. Lawan rongsor. Longsor. Mukanya lo rongsor. Itu kita kalau mau begituan harus ada yang ngatur itu sebenarnya biar nggak ribet. Iyalah harus. Jadi sebenarnya ya, gua rasa di kampung-kampung kita nih kurang tata tertib, kurang peraturan, kurang ditata. Iya, makanya pada itu harus ada yang ngatur memang. Harus. Siapa kira-kira? Mungkin kan pesulap merah. Enggak mungkin. Kalau biasa yang ngatur di tempat gua, Siapa? nyokap gua. Itu mah raja dari segala raja itu. Mau bilang bos gua ntar nonton. Inisialnya D. Jangan bilang berarti gitu dong. Tolong diedit. Iya, tolong diedit ya. Tapi baik itu. Baik, alhamdulillah. Enggak, ini bener. siapa yang bisa ngajarin kita buat ngatur bahwa desa itu biar gue capek berantem kalau gue harus ke kantor pagi-pagi. Gue lelah. Sini lelah, gue nggak bisa. Ada, kita mau kedatangan bintang tamu. Waduh. Nih. Siapa nih? Sebelumnya sapa dulu lo. Gue tuh nungguin lo dari kameranya yang mana? tadi. Siapa sini? Megang-megang kaktus ini mau nyapa. Jadi kan kita ada. Hai, saya Baren. Saya Maya, kameranya. Saya kaktus sono. itu. Oh iya itu kameranya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hai sobat PDKT. Hai. Kembali lagi dengan Saya Baren. saya Maya. Dan kita ada di. Tadi lu nggak enak Maya ulang. Hai sobat PDKT. Kembali lagi Dan saya Baren Ronifika. saya Maya Amida. Dan kita ada di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Maya dari tadi udah curhat aja dari tadi. Di kampungnya banyak masalah. Benar. Tapi Lalu apa solusinya? karena kita di PDKT selalu memberikan solusi yang ada di desa, kota, di pinggir, di tengah semuanya. Pokoknya lah. Kita sekarang sudah kehadiran bahasanya apa? Kedatangan pesawat. Kita Sudah didatangi. pokoknya PDKT ada. sudah didatangi seorang. Gue ngomongnya sosok masa. Sudah hadir di tengah-tengah kita untuk membahas bagaimana kita mengatur agar pedesaan itu, Iya, terutama masalah kawasan, rapih, betul, bersih, tertib. betul, nyaman. Iya, terus tahu gitu ini mau dibikin apa jelas jadinya. Iya, jangan dikit-dikit Berantem. jarak. Ini udah 5 menit ya, berantem. langsung aja. Oh, udah 5 menit ya. Yang udah maaf ya. hadir bersama kita Ibu Endang sebagai kepala pusat Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yeay, bener kan? Mbak? Disingkatnya Puspadu, itu yang saya tahu. Ibu selamat datang. Halo, selamat datang Bu Endang. Selamat siang. Ya, iya, siang Ibu. Iya Bu, ya Allah mohon Kayaknya habis rapat ya Bu ya. Habis rapat ya Bu ya. Sibuk banget nih kayaknya Ibu ya. Tiap hari rapat. Masya Allah, eselon 2. Allah, benar. Kerjaannya cuma rapat. Justru itu yang penting Bu. Justru itu yang ditunggu Bu. Pasti kan kehadiran Ibu di ruang-ruang rapat tuh memberikan pencerahan. Bahasa gue bagus gak? Bagus.
Iya. Nah Ibu gimana Bu di sela-sela kesibukan ini, di sela-sela kesibukan Ibu sebagai kapus, itu gimana sih Bu bagi-bagi waktunya supaya bisa tetap ke keluarga, Ke kantor juga. Ke tanaman, ini. Saya tadi lagi mau ngurusin tanaman diganggu. Ya itu kita sebagai perempuan ya memang banyak tugasnya. Baik di rumah sebagai ibu, sebagai istri, dan di kantor sebagai pegawai. Jadi manajemen waktu ini yang harus diprioritaskan. Jadi semua bisa terbagi waktunya dengan baik. Gitu. Menata. Yang kuncinya tuh ini manajemen. Gak cuma waktu tapi desa ya Bu ya. Wah, Yang harus kita tata ya Bu ya. betul. Tadi kayak tadi yang ada masalah-masalah di desa kita tadi dia gitu loh, Bu. datang bawa masalah Bu, emang hidupnya begitu. Nama tengahnya Maya Masalah Abida. Aduh ya Allah, ini gue udah makeup dari jam 2 Maya. Ngeselin banget Bu. Nahan banget nih mulut, maaf ya Bu ya. Iya Bu, dia masalahnya tadi gitu, katanya tetangga dia kan dia tinggal di desa nih ya Bu ya. Tetangganya berantem, rebutan. Ada orang bangun garasi menjorok banget. Luas rumahnya 60 meter, bangun garasi 70 meter. Kan bingung ya Bu ya. Ribut. Orang desa tapi kaya banget ya. Ih, garasi 60 meter itu serumah Tar. Enggak Bu, cewek enggak boleh gitu ketawa. Jadi gimana Bu? Kira-kira apa cuman itu saja Bu masalah di desa? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Desa memang lingkupnya kecil ya, kecil begini atau gini ya. Tapi sebagai desa, dia itu pemerintahnya seperti negara. Ngurusin semua dari A sampai Z. Nah, oleh karena itu dalam melakukan pembangunan desa ini juga banyak menghadapi masalah. Seperti yang tadi masalah nggak punya lahan tapi nyerobot ya, serobot ya untuk garasi. Itu baru dari salah satu sisi. Belum lagi banyak hal, misalnya masalah lahan. Ini masalah lahan ya. Belum lagi masalah konflik. Ini jadi konflik, masalah lahan yang menjadi konflik. Ya. Betul. Belum lagi masalah perekonomian nih, zaman sekarang ini ekonomi kan zamannya sulit nih. Iya benar. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan ini bagaimana bisa disiasati apabila ada kepastian masalah ruang, ada pemahaman seluruh masyarakat dan perangkat desa memahami masalah keruangan gitu. Nah, masalah keruangan ini bisa diselesaikan tentunya apabila desa mempunyai rencana tata ruang desa, dan ini akan sangat bermanfaat untuk semua warga. Warga akan memahami tentang keruangannya, juga ini bermanfaat untuk membuat perencanaan pembangunan desa. Jadi masalah keruangan desa ini sangat penting untuk masyarakat dan untuk pembangunan desa. Jadi warga tahu ya Bu yang mana lahan dia, yang mana bukan, yang mana boleh, yang mana enggak untuk dibangun apa aja gitu. Jadi warga bisa tahu ya Bu ya. Betul, bahkan lebih dari itu misalnya ada lahan-lahan yang nggak boleh disentuh, misalnya ada kawasan lindung. Iya benar, atau ronong Jalan raya, kan kadang parkir malah nggak di garasi, di jalan raya. Iya, biar cepet. Nggak mau bayar parkiran dia. Oh gitu, jadi kompleks banget. Ternyata urgent ya Bu ya untuk masalah rencana tata ruang desa ini ya Bu. Urhan. Oh ya, urhan sih. Tapi kalau dari definisinya maksudnya gini Bu, sebenarnya desa itu harus punya RT/RW itu kenapa sih Bu? Ya karena itu pertama itu masyarakat memahami masalah potensi desa, keruangan desa. Jadi sudah betul-betul tahu ya ini potensi yang bisa dipakai, yang bisa dimanfaatkan. Ini ada yang sebaiknya ditahan dulu ya, atau misalnya ini karena misalnya kawasan-kawasan yang harus dikonservasi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah memang ini untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan masyarakat desa. Bagaimana
pembangunan dilaksanakan sesuai dengan keruangannya, dengan potensi yang ada di situ. Jadi bisa memanfaatkan, mengoptimalkan lahan atau keruangan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, jadi lebih rapi juga nih kalau misalnya RTR ini kan kita lagi bahas RTR ya, apa? Ruang Rencana tata ruang. Oh, rencana tata ruang. Oh, ruang tata ruang. Lu bener-bener ya, kita udah 7 menit lu. Kan kita lagi ngebahas rencana tata ruang nih. Desa. Nah, aku tuh kebayangnya kayak ini Bu, kayak rumahnya Nobita yang di film Doraemon. Itu kan bagus ya Bu ya. Jadi tertata. Coba lu lihat di Tapi itu kalau modelan kayak ini yang pelupa nih, masuk ke sini jalannya sama. Kan nanti disusun lagi ya Bu ya, ada namanya jalan cinta, jalan love, jalan apa gitu kan bisa. Tapi bagus nih. Harus punya. Desa tuh harus punya. Tadi dulu ya, kok nggak bagus banget posisi saya. Aduh, maaf ya Bu ya. Karena rencana tata ruang desa ini nanti akan menjadi dokumen perencanaan bagi desa ya, yang disusun oleh seluruh masyarakat, ada perwakilannya. Jadi betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat. Dan ini nantinya akan menjadi bahan masukan untuk menyusun perencanaan baik jangka menengah ya, 6 tahun kan masa kerja kepala desa 6 tahun. Dan juga RPJMDes dan juga rencana kerja tahunan ya di situ. Oh, apa gini El, pernah nggak? Saya pernah ini nih Bu, diundang ke desa, terus apa namanya? Disuruh gambar-gambar gitu Bu. Maksudnya apa namanya? Sketsa. Bikin ini. Lo nyoret-nyoret tembok rumah orang. Tapi bareng-bareng gitu, bareng sama teman-teman. Apa itu bentuk? Apa itu RTR ya Bu ya? Apa lu nyoret-nyoret di tembok? Oh, udah dikasih kertas. Oh, gua kira di tembok. Lu pikir Saya tadi kan Ibu kan bilangnya dokumen. Saya mikirnya Bu, RTR ini bentuknya dokumen. Itu kan kalau saya mah orang awam, dokumen itu penting ya, rahasia gitu Bu. Itu kalau RTR bentuknya apa sih Bu? Ya itu bisa dibuat mulai dari sama-sama ya membuat sketsa ya, sketsa peta desa. Jadi akan nampak di mana sih butuh jalan usaha tani, di mana sih butuh sarana air bersih, di mana lokasi balai desa, sekolah, misalnya sekolah dasar, PAUD, di situ tergambarkan dalam sketsa desa. Jadi isi dari RTR itu peta ya Bu, sketsa bentuknya gitu. peta ya Bu ya. Iya. Oh iya. Oh, Baru tahu. Berarti nggak salah kita hari ini ngobrol dengan Ibu. Iya, ngobrol dengan Jadi Bu ntar saya habis ini bisa nih Bu terisi jelasin ini ke tukang-tukang garasi. Tukang garasinya nggak salah, kan dia ngebikin doang, yang punya garasinya. Itu maksudnya itu jelasin ke dia. Iya. Biar dia tahu rencana tata ruang desa. Kalau masyarakat sudah memahami masalah keruangan desanya, di mana yang menjadi haknya, itu tidak akan terjadi masalah tadi, konflik masalah nyerobot lahan orang untuk garasi. Iya Bu. Iya benar. Jadi akan meminimalisir atau mengurangi konflik-konflik sosial seperti itu. Betul sekali. Betul. Cuman saya seneng Bu kalau ada yang keluar dari rumah tetangga saya, terutama mangga. Kan banyak tuh. Tumbuh, jalan ke jalan ambil. Nggak apa-apa kan ini? Boleh kalau itu ya Bu, kalau ke jalan umum boleh diambil, halal ya Bu. Iya halal. Kan itu kalau udah masuk ke lahan rumah ente Halal. Gue seneng nggak banget kalau apa-apa. gitu. Tapi ya tahu diri lah. Iyalah. Tahu diri lah ya. Mohon maaf nih. Lanjut Baren. Terus kan tadi Ibu bilang kan sebenarnya ini tuh semua terlibat dari warga desa, terus perangkat desanya juga terlibat dalam membuat RTR ini. Nah, caranya supaya desa punya RTR ini gimana Bu? Misalnya warganya pengen nih, misalnya saya nih, aduh pengen punya RTR nih, pengen bikin RTR, itu gimana Bu? Apa langsung menghubungi Bu Endang? Boleh dong. Pemerintahan desa tentunya yang berkuasa di situ ya, orang-orang yang di desa ya. Ada kepala desa, ada BPD, ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tentunya memang untuk menyusun tata ruang desa ini juga semua terlibat ya. Mulai dari kepala desa, BPD tadi, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh-tokoh perempuan, termasuk kaum disabilitas harus terlibat semua. Betul sekali, setuju saya Bu. No one left behind. Wow, no one left behind. Ya bener, tapi
saat sebuah negara sudah memikirkan desain yang mudah digunakan oleh para teman-teman disabilitas, itu udah keren banget sih Bu. RTR ini juga bisa ngebahas itu ya Bu ya, sampai ke situ ya? Semua, dan itu kan bisa dilakukan dengan melibatkan tadi ya partisipasi masyarakat. Kalau secara saintifik mungkin ada istilah PRA ya. Participatory Rural Appraisal. Coklat. Nggak ada coklat. Tadi saya mau jawab itu keduluan. Sebenarnya aku juga tahu. Terus Bu. Ya, jadi semua dalam rangka mengumpulkan data itu semua masyarakat terakomodir ya, dilibatkan. Jadi betul-betul nanti desa bisa mengkonstruksikan bagaimana keinginan masyarakat, potensinya, dan ini betul-betul nanti bisa diharapkan untuk memperkaya perencanaan pembangunan yang akan dilakukan. Jadi saat nyusun itu tuh kita jadi tahu ya Bu ya, misalnya warga desa, Pak saya butuhnya ini, terus potensi desa kita ini, jadi kita bikinlah sesuatu yang bisa mengakomodir semua keinginan dan kebutuhan itu ya Bu. Bukan hanya bisa mengakomodir kebutuhan ya, tapi juga memberikan kesadaran bagi warga. Oh, kalau saya membuang sampah di sini, berarti ini akan merusak lingkungan. Iya, benar. Jadi bakar sampah nggak Bu? Itu Bu. Sense of belonging-nya kena Sampah juga mestinya kan ada tempat pembuangan sampah, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah di sungai. Jadi betul-betul mempunyai kesadaran menjaga lingkungan supaya ini lestari ya. Karena kemajuan desa itu tidak tergantung kepada orang lain, tapi tergantung juga kepada masyarakat desa tersebut, pemilik desa tersebut sebagai pemilik tinggal desa ya Bu ya. Iya, jadi sense of belongingnya juga dibangun tuh Dari desa, oleh desa. untuk desa. desa. Oh, ya Allah, keren banget. Ini jujur aku baru tahu loh ada RTR kayak gini. Iya. Tapi Bu itu masa berlakunya seumur hidup apa ada? Apa KTP seumur hidup? Ya kan nanya Bu, orang nggak tahu. Ibu ya, Bu. Saya juga nggak tahu sih. Idealnya sih suatu rencana tata ruang desa ini dibuat untuk long term ya, jangka panjang. Iya. Misalnya 20 tahun, mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang secara nasional kan 20 tahun. Iya. Namun tentunya masa kerja kepala desa kan cuma 6 tahun. Iya. Bisa direview lah, bisa ditinjau kembali jadi setiap 6 tahun iya, gitu. Di refresh. Biar Tahu sesuai ternyata dengan pas di refresh ternyata udah ada pohon mangga di tengah jalan. Iya, sesuai dengan keperluan dan perkembangan pada saat itu gitu ya Bu ya. Betul. Gitu. Terus Bu kalau pengen punya RTR gini ada biayanya nggak sih ya? Biasa ini pertanyaan netizen Bu, di setiap Bu, acara ada bayar nggak? Bayar nggak gitu sampai desa bisa Iya, istilahnya kan Jerbasugi mau beo ya. Oh iya betul Bu. Nah, dia nggak tahu. Cakep. Bukan pantun. Ibu nggak mau pantun. Jadi bos mau Pak cakep. apa tadi? Segala sesuatunya itu butuh biaya. Oh iya, segala sesuatu Butuh biaya, butuh uang. Betul, Iya, karena benar. memobilisasi masyarakat, mengumpulkan masyarakat, itu kan paling tidak dikasih minum. Iya benar. Syukur-syukur ada snack kan, nah, gitu ada kudapannya, itu kan butuh biaya. Iya. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan biaya yang lain, tentunya memang butuh anggaran. Iya. Biayanya dari masyarakat sendiri Bu, swadaya masyarakat desa. Sumber-sumber pembiayaan itu ya bisa tadi bagus banget kalau masyarakatnya secara sukarela mau bersuadaya untuk menyusun tata ruang Urunan desa. ya, Bu, ya, Urunan. kalau kita mau urunan itu ya. cakep sekali itu. Tapi bisa juga ada alternatif yang lain, misalnya dari desa kan sekarang ini ada dana desa ya dari pusat. Betul. Oh itu boleh Bu dipakai buat nyusun RTR Bu? Mestinya boleh. Ada juga sumber pendanaan dari ADD, alokasi dana desa yang dari pemerintah kabupaten. Bisa juga dari sumber-sumber lain, CSR misalnya dari Dari Pihak ketiga, perusahaan BUMN yang memberikan CSR, tapi sifatnya tidak mengikat gitu. Iya. Jadi udah ngasih aja ya Bu ya, nggak minta apa-apa. Ya, itu ke desa bagian maksudnya. Iya, hanya memberi tahap kembali. Iya betul. Baru mau itu ya lu ngambil bagian gua gimana? Keduluan. Bagian dari tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan, apalagi yang misalnya ada perusahaan yang usahanya berada di sekitar desa itu kan mestinya mempunyai
kepedulian kepada masyarakat di sekitarnya. Betul. Iya betul. Jadi intinya kalau misalnya emang masyarakat desanya mau punya kemauan untuk membuat desanya lebih baik, insya Allah ada jalannya aja ya Bu ya. Betul. Dana-dananya juga sebenarnya ada sih di desa, Mai tinggal dimanfaatkannya nih kayaknya nih ya. Iya, dan ternyata karena ini mengingat ini Urhan ya Bu ya. Urhan sih. Itu sudah bahasa Londo. Gitu. Iya bahasa Londo Bu. Maaf Bu, sarapannya roti tadi pagi masalahnya. Aduh, sarapan makan siangnya apa? Belum. Oh belum. Kasian banget. Dirapel lagi sorry. Ibu mungkin ada sepatah dua patah kata yang disampaikan kepada terutama ke sobat PDKT yang tadi pagi ribut itu Bu di garasi saya, mungkin boleh Bu? Iya. 2 menit Bu. Untuk sobat PDKT semua, jadi dalam rangka pembangunan desa, masalah tata ruang desa, rencana tata ruang desa ini menjadi hal yang sangat penting, sangat urgent tadi katanya ya. Karena memang jika sudah menyusun tata ruang desa akan memberikan pemahaman kepada semua warga desa akan keruangan, dan juga ini sangat berarti untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa, baik untuk menyusun RPJMDes yang bagus maupun untuk RKPDes yang bagus, dan mendorong atau ini berkontribusi untuk pembangunan desa yang lebih optimal. Mudah-mudahan para sobat PDKT ini, warga desa, bisa mendorong kepada pimpinan desa, tokoh-tokoh desa untuk menyusun tata ruang desa, rencana tata ruang desa jika memang di desanya belum ada rencana tata ruang desanya. Luar biasa. Jangan lupa pilih nomor 5. Membangun desa Anda. Bentar lagi bisa ya. Bentar lagi bisa. Iya, kuis. Mana? Ibu maaf ini tradisi di sini Bu, izin. Iya, ada kuis, Bu. Ngomongnya juga bukan pakai es, kuis gitu. Asal buat asal bukan Jatuhnya. apa tuh? Mana orang ini malah dikasihnya, maaf Bu, ini kasihnya begini gimana sih? 2 kali. Emang bener. Oh, kejutan. Kejutan. Ini Bu, sampah ya Bu, nggak boleh dibuang sembarangan. Maaf lupa. Ambil dong sini. Kerja dong. Kerja dong. Iya. Coba lihat di Tadi sini. ngerjain gua kan? Iya, kerjain. Nah, kan gitu. Ya Allah gayanya. Aduh, namanya Misa. Ibu ini ada pertanyaan cepat, jawabannya tidak harus tepat Bu. Iya, Bu. Yang penting cepat. Iya. Oke, silakan. Zumba atau yoga? Zumba. Sayur atau daging? Sayur. Lanting atau sagon? Sagon. Batu Raden atau parang tritis? Batu Raden. Terakhir, mandiin tanaman atau mandiin cucu? Mandiin cucu. Bentar lagi ya Bu ya, dengar-dengar ya Bu ya. Bentar lagi mau fokus Mandiin cucu. Mandiin cucu ya Bu ya. Iya Bu ya. Begitulah. Ya Punya waktu lebih banyak. Allah. Setelah boleh ngobrol dikit tapi tentang itu, setelah berapa tahun Ibu mengabdi pada Negara ini, Bu? Insya Allah saya per November ini memasuki purna tugas Iya. dengan masa kerja 40 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Bu, umur saya aja belum Nyampe sepanjang masa kerja Ibu. Nggak Pertanyaannya kebayang. jangan gitu, nyampe nggak? 40 tahun. Ya Allah, Bu, 40 tahun ngapain aja Masya Bu? Allah Ibu ya kerjalah. Iya maksudnya. Pertanyaan macam apapun. 40 tahun Bu. 40 tahun. Berarti dimulai dari umur 19 tahun. Ibu 19 tahun udah jadi PNS. Alhamdulillah. Ya saya 19 tahun masih ngerepotin orang tua Bu. Iya lagi, saya Minta duit juga. permen. Belum lahir ya. Belum lahir. Ibu tahun berapa Bu? Saya jadi PNS. PNS tahun itu tahun 1981. Ibu saya Allahu masih Akbar. SD. 82. Saya direncanakan aja belum kayaknya Bu, tahun 81. Masih di surga Bu kita ya, masih main ini ya. Emang yakin Di mau dari Empang. surga? Kan bayi-bayi di surga. Bintang aja di surga ya. Oh iya. Oh setelah 19 tahun sudah menjadi mengabdi pada Saya negara mulai Ibu. kerja itu per November 81. Masya Allah. Diangkat CPNS 1 Maret 80. Masya Allah. Masya Kamu Allah. belum di
Iya, belum dibikin. setan. Itu berarti Ibu dicetak jenjang dibikin. karirnya alhamdulillah ya Bu ya, dari masuk Dari pertama batu. staff sampai akhirnya naik dan akhirnya sekarang Alhamdulillah. menjadi kepala pusat Puspadu. Lu cari aman. Kan udah gitu bukannya diapalin, Bu, kepala pusat. pusat Puspadu ya Bu ya. Pusnya tuh udah ada pusatnya. Pus itu udah ada pusatnya. Suka aja nggak apa-apa, Ibu juga nggak masalah ya Bu ya. Kepala pusat, Puspadu. Biasanya juga orang pada ngomong buka Puspadu gitu. Kenapa masalah? Puspadunya apa? Kadang-kadang buka. Puspadu apa nih? Puspadunya dibuka gitu. Buka. Puspadu. Oh iya. Saya pikir Ibu mau ngomong posyandu. Bukan ya Bu ya. Oh. Itu ya ampun Ibu. Terus menjelang mau pensiun ini gimana Bu? Ada Persiapannya? kepikiran bingung nggak nanti aku ngapain ya gitu? Enggak. Kepikirannya gimana Bu? Menikmati hidup dan Benar. Selama 40 tahun ini udah mandi pagi, pulang malam. Iya, jarang lihat matahari siang di rumah, kecuali weekend. Karena aku juga bertanya apakah kita ini klan vampir? Aku pernah ngelihat matahari. Oh ya ampun Ibu, Masya Allah sukses Ibu pokoknya. Mudah-mudahan kalian yang muda-muda ya Amin. bisa sukses, Iya. Amin ya Allah. terus semangat berjuang. Siap. Amin. Dan selalu saya sampaikan kepada staf, kepada lingkungan saya, bekerjalah sebaik mungkin, usahakan bekerja di atas rata-rata, supaya Anda juga menjadi orang di atas rata-rata. Quotes, mana sih kamera gue? Quotes of the Soalnya kalau day. di bawah rata-rata nggak naik kelas. Iya. Iya juga ya bener ya, iya juga. Kan gue lagi mau quotes. Tadi apa Bu? Bekerjalah di atas rata-rata karena di atas nanti rata-rata. kalian enggak gitu. Apa, Bu, terakhir? Nanti karena kalian juga akan menjadi orang yang di atas rata-rata Siap, gitu ya Bu ya. insya Allah. Insya Allah. Ih. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Woi, quotes lagi tuh nomor 2, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi kalau yang di rumah rebahan aja jangan ngarepin hasil, besti. Pusing. Healing mulu ya Kerjaannya ya kan. Iya. Kerjanya apa? Healing. Cocok. Boleh nanya lagi nggak sih satu lagi? Boleh. 5 boleh ya Bu ya. Ibu ada atau ada rapat? Enggak, aku penasaran Bu, ini mah pribadi. Terus Suka-sukanya. dukanya. Enggak usah duka. Suka-sukanya, Oh, suka-sukanya selama 40 tahun, Bu. 40 tahun mengabdi kepada negara ini, Bu. Banyak sukanya, Sukanya. di samping dukanya. Iya. Banyak kan dukanya, Bu? Banyakan sukanya. Masakan sukanya. Sukanya banyak. Oh ya sukanya, kita tahu. sebagai perempuan kita bisa dapat penghasilan. Ih, benar. Itu nggak tergantung suami Benar, untuk bisa benar, beli setuju, Bu. baju, bisa. Iya, benar, Bu. Terus, Bu. Itu satu ya. Iya, benar. Kita nggak munafik kan, kita Iya, benar. pegang uang sendiri. Tanggal 1. Iya, jadi kita setara lah Ibu ya dilihat. Jadi perempuan sama laki-laki itu jadi kelihatan lebih setara gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, kita sebagai pegawai negeri tentunya kan ini bentuk pengabdian kepada pemerintah, kepada negara. Sekecil apapun kita sudah berkontribusi memberikan pengabdian lah ya. Sebagai pelayan masyarakat, PNS kan sebagai pelayan publik ya. Kita sudah ikut di dalamnya sebagai pelayan masyarakat. Ibu rencana setelah bisa melihat matahari pagi dari Senin ke Minggu kira-kira mau ngapain, Bu? Tadi kan mandiin cucu. Mandiin cucu, mandiin tanaman. Aduh, Bapak harus jadi bintang tamu sini dulu dong. Cucunya dimandiin seharian. Masuk angin dong, Bu. Banyak hal-hal lain yang saya kayaknya terbayang ya, bagaimana kita juga di lingkungan sosial kita selama ini kan interaksi sosial kurang ya. Kurang banget ya, Bu. Iya. Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kayaknya mungkin akan akan ada waktu fokus di yang situ lebih ya, iya. banyak kita bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk aglonema menghidupkan kembali ya, Bu ya. Iya, Ibu koleksi tanaman juga, Bu. Sedikit
nggak koleksi. Nggak sedikit, lu tahu sedikitnya Bu Kapus? Gimana? Seruangan ini. Seruangan yang 3 kalinya ini. iya. Kan tadi ruangan ini besarnya 200 hektar, Bu. Iya. Oh, berarti 3 kalinya ini memangnya Ibu. Garasi aja 60 meter ya Bu. Iya. Garasi apa? Garasi apa? Mobilnya apa? Bus itu mah garasi bus. Bida. Yang belum tahu ini Bida. Biasanya dia di belakang layar yang suka marah-marahin kita. Sekarang dia di sini. Mohon maaf. Ini spesial guest Bu kita sebenarnya. Memang special request kemarin. Nggak mantus. Aku pengen memperbaiki pesona gue lewat acara ini. Nggak cari jodoh, enak aja lu. Cari sendiri. Pesona tuh nama makanan apa? Ibu Oh iya. Ada lagi nggak Bu kepengennya setelah ini? Kan tadi udah tuh pengen fokus kepada cucu. Terus pengen fokus kepada kegiatan masyarakat. Terus sukanya apa lagi Bu? Ikut pengajian lah rata-rata ya Bu ya. Itu jawabannya. Lu kok saya jawab? Jadi yang mau pensiun lu apa Ibu ya? Oh iya. Biasanya kan nenek saya dulu juga gitu. Langsung rajin ngaji banget. Rasa mama saya juga lagi. Iya sih ya Bu. Dukanya belum tadi. Oh iya belum Dukanya Bu kenapa sih? Ibu belum jawab dukanya. Lanjut Bu, lanjut. Ya Bu, dukanya Bu. Dukanya ya kadang-kadang kita masih kepingin tidur, sudah harus terpaksa bangun kan. Karena jam 7:30 sudah harus absen di kantor. Tentukin ya Bu. Juga gitu Bu, datang harus pagi. Tentukin Bu kalau nggak ini Bu telat absen. Kalau telat semenit aja sudah dipotong. Iya kan? benar, iya menduka banget itu mah ya. Tapi Bu disiplin berarti hebat. Tuh. Bu Kapus aja berduka ditepotong gaji apalagi kita. Kita mah berkabung Bu. Berkabung. Terus ada lagi nggak Bu? Di antaranya dukanya ya karena awal-awal dulu naik kendaraan umum kan, transportasi umum, berjejalan gitu ya. Tapi mungkin itu yang membuat Ibu tuh jadi Ya nanti suatu saat akan menjadi memori yang kayaknya apa ya? Tenang. diceritain Sebagai seru ya Bu kenangan, ya. Iya, kangen nanti Ngerasainnya padahal ya Allah lepek banget. macet-macetannya. Iya, kangen macet-macetannya pasti Bu nanti suatu hari nanti tuh. Ibu kalau kangen kesini aja main boleh nggak? Iya Ibu main. Maaf Bu. Emang kalian masih mau menerima saya? Ya Allah Ibu. Ibu nanti kita jadi bintang tamu lagi. Welcome banget mah kita Bu. Ya Allah kan ini ruangnya ada 200 hektar. Nanti bisa lah Ibu ambil 1 hektar lah ya di depan paling depan Bu boleh. Depan pojok kanan jalan buntu jadi Bu nggak terganggu. Iya. Udah Bu 2 itu aja Bu. Berarti memang banyak sukanya, Mbak. Iya, lebih banyak sukanya. happy banget. Happy banget. Kayak tadi Ibu sampaikan kan kita wanita bekerja tuh punya apa ya, Bu? Punya kesenangan tersendiri lah. Emang harus happy. Iya, kesenangan tersendiri. Gitu. Itu sih banyak banget quotes of the day hari ini yang tadi udah disampaikan ya. Tolong tim editing Ini dilihatin. kalau nggak ada durasi mungkin 3 hari nggak apa-apa. Iya kita Bu, ngobrol gini santai. kalau nggak ada durasi emang nggak digubrak-gubrak. Ini Misal masalahnya dan tadi udah Sali. disuruh closing tuh. Padahal mah mau ngobrol lebih banyak. Nanti saya lanjut ke ruang Ibu nggak apa-apa ngobrolnya ya? Dengan sangat senang hati. Barin aja ya Bu saya Terbuka. mau ini ya. Kan belum pernah ke ruangan saya kan. Kalau Ayah sudah. Kemarin nggak ikut tuh waktu ngadep ke Ibu. Kena kan? Kalau nanti Kita Suaranya langsung pelan. semoga nanti kita tetap berlanjut silaturahmi ya Bu. amin, Ya. amin, amin. Semoga nanti Ibu apa sih lupa? Sampai kapanpun Bu insya Allah terbuka semua untuk Ibu Endang. Iya, pokoknya Rezekinya. amin. Kementerian Desa, Doain ya kita yang minta doa bukan mendoain. Iya, lupa maaf. Kementerian Desa ini luar biasa. Banyak kenangan-kenangan indah lah di Kementerian Desa ini ya. Ibu berarti udah mengalami beberapa ganti kementerian ya? Iya kan ya? Iya benar banget. Iya benar. Ibu dulu pertama kali masuk ke Aku apa salah Bu? nggak nanyanya? Enggak ya? Ibu dulu pertama kali apa Bu? Kementerian apa? Bu? Saya dulu di lingkungan Seknek. Oh, sekne. Di lingkungan sekretariat. Saya PNS-nya itu Sekretariat Negara. Berarti yang di veteran. Pantes Ibu seneng lihat YouTube-nya ya Bu ya? Iya maaf. Ya begitulah. Saya dulu di Sekretariat Kabinet. Setkap. Setkap. Keren loh. Setkap Setnek. Ya. Oh. Saya udah beberapa kali pindah instansi. Setelah dari Setnek Bu?
Setelah dari Setnek, masih di lingkungan Setnek, tapi ditempatkan di Menteri Negara Riset dan Teknologi. Menristek dulu. Menristek. Sekarang sudah jadi BRIN. Sekarang jadi BRIN di situ. Setelah dari Kementerian Negara Ristek, saya keluar dari lingkungan Setnek. Sekarang instansinya itu sudah metamorfosis jadi KPK. Dulu namanya Dulu awalnya KPKPN. KPKPN. Iya. Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara. Oh, KPKPN. Kok iya KPKPN mungkin ya Bu ya. Aku tadi dengernya cuma KPK. Aduh, Ibu keren amat dulu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh gitu. Pak, boleh gabung nggak Pak? Oh, itu cikal bakalnya keluarnya KPK. Iya. KPKPN itu. KPKPN itu dibentuk tahun 2020 bulan Oktober. Saya dari awal di situ pindah. Oh, luar biasa. 200 orang tepuk tangan dulu. 200 orang hari Tahun 2003 itu metamorfosis menjadi KPK sampai saat ini. Tapi menjelang jadi KPK, saya pindah ke Kementerian PDT. Oh, dulu masih PDT ya Bu ya, masih kementerian sendiri ya. PDT belum jadi Kemendesa. Bahkan belum ya. PDT, Kementerian Percepatan Pembangunan Wilayah Timur Kawasan Indonesia. Timur. Iya. Waktu itu menterinya Pak Kaisiepo. Oh, Pak Kaisiepo. Manuel Kaisiepo. Iya. Manuel Kaisiepo. Menmut Pak. Di bawah Menko Polhukam waktu itu. Ya. Setelah itu baru menjadi Kementerian PDT zaman SBY. Menterinya itu Saifullah Yusuf. Nah, teruslah sampai hari ini Kementerian Desa PDT dan transmigrasi. Perjalanannya panjang, penuh liku-liku tapi penuh kesenangan juga ya Bu ya. Keren banget. Keren banget lah pokoknya. Dan merintis juga Ibu. Iya dari Yang karirnya sosok Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Ibu terima kasih. Kita harus sudahi dulu Karena durasi Bu sebenarnya. Iya. Apa-apa. Kita nggak mau. ini kan ngobrol-ngobrol biasa juga, nggak harus masuk semua di situ. Iya. Makasih ya Mbak Bare. Sama-sama. Yang kreatif. Baik, tayangan ini Iya, kita sampaikan juga bahwa tayangan ini akan di YouTube BPI Kemendesa PDTT hari apa Baren? hari Jumat jam 5 5 sore. Jadi yang mau nonton pantengin terus, jangan lupa, jangan telat boleh sih. Iya Bu, telat. Tapi kita pokoknya jam 5 kita launch. Oh iya. Launch Jam 17.02 karena 2 menitnya itu countdown. Oke, jangan lupa apa Baren? Like, Komen, subscribe, dan share dan klik lonceng lonceng merahnya. Menunggu banget gini-gini ya bisa. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Baren Ronevika, Saya Maya Abida dan Saya Endang Supriyani. PDKT makin dekat.